teman-teman, selamat datang di channel Osman Sebastian. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mendaki Gunung Slamet. Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Gunung Slamet memiliki julukan sebagai Atap Jawa Tengah. Ya, memang karena gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, sekaligus gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Perjalanan dari Jakarta dapat ditempuh kurang lebih sekitar 6 jam. Itu apabila teman-teman menggunakan kendaraan roda 4 dan melalui tol. Tetapi apabila teman-teman ingin menggunakan kendaraan roda 2 dan tidak melalui tol, maka perjalanan dapat ditempuh kurang lebih sekitar 10 jam. Tentunya itu belum ditambah dengan waktu yang teman-teman gunakan untuk beristirahat perjalanan. Nah, saya memulai pendakian Gunung Slamet ini via jalur Guci. Basecamp yang terletak di jalur Guci adalah basecamp kompak. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan pendakian Gunung Slamet via jalur Guci. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, kami pun mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu ban belakang kanan bus kami mengalami bocor. Ini pun bukan hanya terjadi satu kali, tetapi bahkan sampai 3 kali. Hal ini yang membuat waktu perjalanan kami dari Jakarta menuju ke basecamp kompak menjadi sangat lama, yaitu 18 jam. Tidak banyak yang dapat kami lakukan ketika bus mengalami bocor ban. Sembari supir membetulkan ban bus yang sedang bocor, kami pun turun dari bus dan bercengkerama satu sama lain untuk menghilangkan kebosanan dan kekesalan, sekaligus untuk kami dapat bisa mengenal satu sama lain. Setelah beberapa lama, akhirnya bus pun dapat diperbaiki dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke basecamp kompak. Rencana awal perjalanan kami adalah 3 hari dan 2 malam. Tetapi karena bus mengalami bocor ban, akhirnya kami pun mengubah jadwal perjalanan menjadi 2 hari dan 1 malam. Rencana awal kami adalah hari pertama yaitu mendaki Gunung Slamet menuju ke pos 4 dan pos 5. Lalu hari kedua melakukan pendakian ke summit dan turun kembali ke pos 4 ataupun pos 5. Dan kami bersantai sampai hari ketiga, kami dapat turun kembali ke basecamp dan kembali ke Jakarta. Tetapi karena bus mengalami bocor ban, akhirnya kami lakukan pendakian 2 hari dan 1 malam. Jadi hari pertama kami langsung naik ke pos 4 ataupun ke pos 5. Dan hari kedua kami melakukan pendakian ke summit dan turun kembali ke basecamp dan kembali ke Jakarta. Karena perjalanan kami menuju ke basecamp kompak mengalami kendala, akhirnya kami pun tiba di basecamp kompak pada sore hari. Hari yang seharusnya kami gunakan untuk melakukan pendakian hari pertama, akhirnya kami hanya gunakan untuk berendam air panas di daerah Guci. Tidak apa, yang penting adalah kebersamaan dan keselamatan hingga kami dapat bisa kembali ke Jakarta dengan selamat. Hari yang dinantikan pun tiba. Kami bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan diri melakukan pendakian Gunung Slamet. Beberapa teman kami sudah bangun pagi-pagi hari untuk menyiapkan sarapan agar kami dapat bisa mengisi tenaga sebelum melakukan pendakian. Tidak lupa, kami pun juga melakukan briefing dan doa bersama agar pendakian dapat terlaksana dengan baik dan kami semua dapat selamat sampai kembali ke basecamp hingga kembali ke Jakarta. Masih menuju pos 1. Ini udah Berapa langkah? 1324 langkah, 800 meter. Treknya lumayan ya dari awal. Nah, awal Langsung lumayan. Cuman cukup landai sih. Iya, tapi nanjak langsung ya. Ya, langsung aja. Terus hutan lebat dan ini kan masih perubahan musim, masih lumayan basah treknya. Ya. Cuaca mendukung sih tapi.
Cuaca mendung, tapi berawan ya, nggak hujan, nggak terlalu panas. Kita lanjut lagi. Sekarang jam 8:30, kita sampai di pos 1. Kondisinya gerimis lumayan gede, sempat hujan, udah ada beberapa yang pakai jas hujan. Dari bawah ke pos 1 2,59 km. Jam 7 ya start. Berarti 1,5 jam kita nyampe pos 1, nggak naik ojek. Menu-menuin aja. Pakai jas hujan tapi hujannya berhenti lagi. Itu dari masukin terus hujan lagi. Iya. Kita masih menuju pos 3. Sebentar lagi sudah sampai. Bang. Ya bentar. Itu minyak kurang. Bagus lah, enggak. Soalnya kita ada nasi. Oh, ada nasi. Ada nasi. Akbar, mau bisa. Bisa juga. Bahaya. Tambahan. Mantep. Nah, gasnya enggak ada. Sini, Bang. Ini gasnya tuh. Dingin banget ya. Ayo. Positive vibes ya. Di mana positive vibes? Tempat mana? Lu Indomie. Jam 11:30 jam makan siang. Iya, isi tenaga dulu. Sebelum lanjut ke pos 4 karena perjalanan pos 4 kurang lebih 150 menit, 2 jam lebih estimasi. Temen Harus gua isi makan tenaga dulu. sendiri, gua mah berdua. lah, gue bagi-bagi bang. Kayak gue diambil-ambilin nih bang, no. Mantap, makan dulu. Saat kami baru selesai mengisi tenaga dengan makan siang dan juga beristirahat cukup lama di pos 3, hujan deras pun turun. Kami yang telah menyiapkan jas hujan di posisi paling atas carrier langsung mengeluarkan dan memakai jas hujan kami masing-masing. Ada juga yang mengeluarkan flysheet.
Ini untuk menahan air hujan agar tidak langsung terkena pada kami semua. Hujan turun cukup deras dan lama, hingga akhirnya kami menunda perjalanan menuju ke pos 4. Saat hujan mulai reda, kami pun melanjutkan perjalanan. Trek semakin berbasah dan licin, tetapi kami tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami memutuskan untuk melakukan camp di pos 4 bayangan ataupun di pos 3,5. Setelah sampai di area camp, kami pun menyiapkan dan memasang tenda kami masing-masing. Hari yang semakin sore disertai dengan cuaca yang cukup dingin, memaksa kami untuk tetap berada di tenda masing-masing sembari menyiapkan makan malam kami. Ini adalah hari kedua. Pagi-pagi buta kami sudah bangun dari lelapnya tidur kami untuk menyiapkan sarapan agar diri kami bersiap untuk melakukan pendakian Gunung Slamet. Ya, kami memang bangun jam 2 subuh. Kami mempersiapkan diri dengan melakukan sarapan dan juga briefing lainnya hingga pada akhirnya pukul 4 pagi kami memulai pendakian menuju ke puncak Gunung Slamet. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai tempat camp dan menuju puncak ya. Tetap fokus dan jangan terlalu terbawa pesona alamnya, ya. Sesuai yang kemarin kita bicarakan lagi di briefing awal. Sama jas hujan di bawah ya. Jas hujan, headlamp. Nanti nggak usah buru-buru, santai aja. Oh. Pos 4 jam berapa? Setengah 5.
Kita ada di pos mata air. Lagi mau ngisi air. Sebagian teman-teman juga mau sholat dulu. Ini abisin dulu. Mau dipakai buat ini. Di situ aja. Botolnya situ tuh. Nih isi lagi nih. Enggak setengah nih. Siapa yang mulai? Siapa yang setengah digabung lagi dulu biar lagi bisa diisi. Mang, yang turun 16 siapa, Mang? Tempat luasnya mana? Sekarang kita udah ngelewatin pos 5. Udah batas vegetasi menuju summit puncak Gunung Slamet. Ini di belakang itu pos 5. Bisa kelihatan di atas treknya udah langsung berbatu vegetasi. Cuaca berkabut tapi cerah. Semoga kita bisa sampai summit ya. Amin, amin. Amin. Bisa. Bisa. Setelah beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri di pos 5, akhirnya saya dan teman-teman pun melanjutkan perjalanan pendakian ke puncak Gunung Slamet. Sayang, kondisi cuaca kali ini kurang mendukung. Angin kencang disertai dengan kabut yang tebal membuat kami harus tetap fokus dan juga menjaga suhu tubuh kami agar tetap hangat. Pendakian dilakukan kurang lebih sekitar 2,5 jam sampai ke puncak Gunung Slamet. Hingga akhirnya saya dan beberapa teman pun sampai ke puncak Gunung Slamet. Di tengah kebersamaan kami mendaki atap Jawa Tengah ini, sangat disayangkan karena hanya saya dan 5 orang teman lainnya yang berhasil sampai ke puncak. Ini dikarenakan faktor cuaca yang sangat tidak mendukung, bahkan sangat berbahaya bagi kami untuk sebenarnya melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Slamet. Kami yang sampai ke puncak pun tidak menghabiskan banyak waktu. Kami hanya berfoto, mengambil video, dan menikmati puncak sejenak. Enggak jauh-jauh kok jauh. Yuk. Hadir. Habis summit Bercerita. selamat bercerita. Summit. Mantap. PR masih PR. Gantung. Luna. Setelah turun dari puncak Gunung Slamet, kami pun kembali ke area camp. Kami bercerita tentang bagaimana serunya pendakian gunung ini, mulai dari awal perjalanan ban kami mengalami bocor, hingga kami kembali ke area camp dari puncak Gunung Slamet. Kami menyantap makan siang, lalu mempersiapkan diri untuk turun kembali ke base camp. Mendaki atap Jawa Tengah ini menjadi pengalaman dan kenangan tersendiri bagi saya dan teman-teman. Keselamatan adalah hal yang utama, sedangkan menggapai puncak hanyalah sebuah bonus. Bagi saya dan teman-teman yang berhasil sampai ke puncak, itu merupakan bonus bagi diri kami masing-masing. Tetapi bagi teman-teman yang belum berhasil sampai ke puncak, itu merupakan kerendahan hati mereka untuk mengalahkan ego masing-masing demi keselamatan bersama. Sekian cerita pendakian Gunung Slamet saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa pada pendakian gunung-gunung yang lainnya.